Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam renungan kita di saat ini. Untuk itu dalam kita mengakhiri usbu kerja kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui. Namun sebelum kita dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, satu usbu yang telah berjalan Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah ada di akhir pekan. Untuk itu Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, kami sadari kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami, tolong kami agar kami mengerti akan kebenaran firman yang kami baca. Dan terlebih kami dapat melakukan di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta atau kasih sayang, tentu ini adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Semua orang pasti membutuhkannya. Namun tidak semua orang memahami apa maknanya, apa makna cinta, apa makna kasih sayang di dalam kehidupan yang dia jalani. Lebih sedikit lagi yang mampu mewujudkan cinta yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Tentu kita mengerti bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita jatuh hati kepada orang tersebut, kita mengatakan itu cinta. Sehingga dalam perkembangan zaman yang ada terjadi satu kekacauan tentang konsep mengenai cinta dan kasih. Tentu pada zaman sekarang kita mengatakan kita dapat menemukan dengan mudah cinta dan kasih di dalam dunia ini. Ada yang hanya bisa mengucapkan tetapi tidak mampu melakukan. Ini disebut dengan kemunafikan. Ada yang bisa mengatakan dan melakukan tetapi dimotivasi oleh maksud yang tidak tulis. Ada hal-hal, ada maksud-maksud tertentu. Dan ini dikatakan manipulasi. Ya, bukan cinta yang betul sungguh-sungguh di dalam kehidupan yang dia jalani. Ada lagi yang sampai kehilangan kontrol, mengabaikan kebenaran. Dalam istilah sekarang yang lagi tren adalah bucin. Ya, ketika kita mengabaikan, kita kehilangan kontrol mencintai seseorang, dikatakan bucin. Ada pula yang pandai mengungkapkan dengan kata-kata yang puitis dan begitu indah, bahkan melalui seks yang menggebu-gebu, tetapi tanpa komitmen. Ini adalah romantisme picisan. Banyak orang pada masa sekarang mengasihi seseorang karena dia mengerti bahwa orang itu membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi dirinya. Dan kita membenarkan dengan kata cinta itu tidak pernah salah. Tentu kita sering mendengarkan hal ini melalui pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Benarkah demikian? Tentu saja tidak.
cinta yang benar melalui pembacaan kita saat ini dicirikan dengan pengetahuan dan pengenalan yang benar. Bukan hanya sebatas perasaan saja ya. Ketika anak muda jatuh cinta, mereka tahu jatuh cinta pandangan pertama. Ada yang jatuh cinta belum terlalu mengenal, tetapi sudah dengan perasaan yang menggebu-gebu. Apakah ini benar? Tentu tidak. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa jatuh cinta bukan hanya sebatas perasaan. Dikatakan bahwa di ayat 16a ada kata di sana, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ketahui dalam bahasa Yunani yaitu ginosko ya. Muncul 25 kali dalam surat Yohanes ini yang kita sudah baca bersama-sama. Mengetahui apa yang dimaksud dalam pembacaan kita, yaitu mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu Injil. Berarti ketika kita mencintai seseorang, kita harus mengetahui, mengenal betul-betul keberadaan seseorang tersebut. Dan ketika kita melihat pembacaan kita, kita melihat bahwa kebenaran itu, tentang cinta itu, tentang dasar mencintai itu, kita temukan melalui siapa? Melalui diri Kristus. Jadi melalui pembacaan ini kita mengerti bahwa kebenaran siapa? Yaitu kebenaran Injil yang memberi contoh kehidupan Kristus. Dia tahu bahwa kita berdosa, tetapi dia tetap mau mencintai kita. Ini menunjukkan bahwa Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Dia tahu keberadaan kita yang berdosa, dan dia mau memberikan dirinya untuk kita, mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini dikatakan cinta yang benar. Inilah cinta yang benar, tahu kebenaran yang ada. Dia tahu kita orang berdosa. Dia tahu kebenaran yang ada bahwa kita orang yang tidak layak untuk diampuni, tetapi dia tetap mengasihi kita. Maka ketika kita mengasihi di dalam perjalanan hidup ini, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kita juga harus mengorbankan diri kita bagi orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam pembacaan ini bukan hanya orang yang kita kasihi saja, bukan hanya orang yang kita temui setiap hari, tetapi bagaimana orang yang membenci kita, kita tetap mau mengorbankan kehidupan kita bagi mereka. Tentu ini sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan di ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya. Cinta itu harus ada pengorbanan, harus ada tindakan nyata. Tidak berhenti di mencintai saja, mengasihi saja, tetapi ada tindakan nyata yang keluar dari dalam diri kita, yang disampaikan dalam ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya kita harus menolong orang lain yang kita temui yang membutuhkan pertolongan kita. Maka saya bisa mengatakan bahwa ketika kita sudah tahu cinta yang benar, ada tanggung jawab yang besar. Cinta yang benar menuntut tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu apa? Yaitu tindakan nyata, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Dan di ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, biasanya kita hanya sebatas kata-kata mengasihi seseorang, tetapi firman Tuhan mengatakan bukan hanya perkataan, tetapi tindakan yang nyata, perbuatan, dan di dalam kebenaran, pengenalan akan Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Maka ketika kita sudah memahami, kita sudah mengalami kasih Kristus yang sempurna di atas kayu salib, seharusnya kita menjadi orang yang suka menolong orang lain. Bukankah ketika kita dulu berada dalam kebutuhan yang mendesak dan serius, yaitu pengampunan, Kristus datang untuk mengampuni kita. Maka mestinya kita juga
ketika mengetahui bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, maka kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita siap mengorbankan diri kita dengan cinta yang benar, yaitu berdasarkan Injil Kristus. Maka di akhir renungan ini, saya mau mengatakan, menggarisbawahi bahwa cinta yang benar melibatkan tanggung jawab yang besar. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Di akhir pekan ini, kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini menjadi bagian seluruh kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dengan cinta yang begitu besar. Engkau tahu kami orang berdosa, tetapi Engkau tetap mati di kayu salib bagi kami. Dan biarlah cinta itu ada di dalam diri kami, terus bertumbuh. Ketika kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami siap berkorban bagi orang lain, melalui tindakan nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan tolong, kami terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami. Di akhir pekan ini, kami serahkan seluruh tugas, tanggung jawab, aktivitas yang akan kami lakukan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita di saat ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.